لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه ثم الصلاة والسلام على المبعوث المصطفى نبينا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Saudaraku kaum muslimin kaum muslimat yang rahimahumullah jami'an. Tidak ada kata yang dapat kita ucapkan pada pertemuan pada malam hari ini kecuali hanya ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia yang tanpa henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Terutama nikmat tauhid. Nikmat tauhid jemaah. Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah tersebut kepada kita sehingga kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala zat yang pantas untuk diibadahi dengan benar. Kemudian nikmatnya Allah Subhanahu wa taala juga berikan itu kepada kita dan nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan petunjuk dan tuntunan bimbingan Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah jami'an. Jangan lupa ketika nama Nabi kita disebut dengan bentuk Rasulullah atau An-Nabi atau Muhammad, maka kita katakan sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan diam, tetapi bersalawatlah kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kemudian jangan lupa bahwasanya hari ini atau setiap Selasa malam fokuskan diri kita untuk sejenak ya menghabiskan waktu 35 sampai 40 menit untuk fokus mengkaji, membahas akan perjalanan hidup manusia terbaik sepanjang zaman. Dia adalah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil pelajaran tentang hikmah-hikmah kehidupan yang telah beliau perlihatkan itu semua kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin azani Allah wa iyyakum, teruslah belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Paksakan diri kita untuk hadir ke majelis ilmu. Paksakan diri kita untuk mengambil bagian peranan di dalam mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan kepada manusia, terutama orang yang kita cintai yang terdekat, yakni orang tua kita, istri kita, serta anak-anak kita. Ambil peran di situ jemaah. Ambil peran di situ. Terutama mengajarkan akan Iqra, akan Al-Fatihah, akan Al-Quran. Jangan berikan porsi itu kepada guru-guru ngaji. Antum yang mengajarkan itu kepada anak-anak antum. Kita yang turun langsung. Jadikan diri kita sebagai mu'allimul khair, mu'allimun nas al-khair, mengajarkan manusia kebaikan, terutama anak-anak kita, istri kita. Kalau hanya setiap hari kita bisa memberikan nafkah, uang, materi, tetapi kita tidak bisa berbagi atau mengajarkan kebaikan, terutama ilmu agama Allah, apalagi Al-Quranul Karim. Maka tugas seorang suami itu bukan banting tulang semata mencari nafkah, tidak, tetapi terlebih yang harus dia perhatikan, dia harus juga banting tulang mencari ilmu. Agar apa? Agar dia bisa membawa nahkoda bahtera rumah tangganya di surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita katakan setelah seorang kepala rumah tangga dia tak paham ilmu agama Allah? Apalagi kata dia nggak bisa baca Al-Quran jemaah. Kebayang nggak tuh? Kepala rumah tangga itu nggak bisa baca Al-Quran. Allah musta'an. Oke, bagaimana akan keberlangsungan anak-anaknya? Dia yang mana harus diperhatikan akan pendidikan agamanya, terutama yang lebih penting bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka saudaraku
yarhamukumullahu jami'an. Ambil porsi itu. Dan ambil juga porsi kita sebagai para pencari kebaikan, mencari ilmu agama Allah. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam itu mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, bahkan para penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang ada di lautan, bahkan semut yang ada di lubang-lubang mereka, itu mereka la yusalluna ala muallimin nas khaira. Mereka senantiasa bersolawat mendoakan. Untuk siapa? Untuk mereka yang senantiasa mengajarkan kebaikan. Dan porsi tersebut bukan diberikan hanya kepada para ulama, para ustaz, tidak, tetapi siapapun yang mereka mengambil peran kebaikan. Tatkala mereka mengajarkan ilmu agama Allah atau kebaikan-kebaikan lainnya, terutama kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Dia coba Allah dan para malaikat ini makhluk yang sangat besar ya. Makhluk yang sangat apa? Besar. Jibril alaihi salam itu sayapnya sampai menutupi ufuk. Sayapnya Jibril sampai menutupi apa? Ufuk. Itu kalau satu sayapnya Jibril diambil dan dikibaskan ke langit dunia atau penduduk bumi, niscaya bumi itu akan hancur. Betapa besarnya malaikat Jibril. Itu semua mendoakan jamaah itu kebayangan. Itu semua mendoakan kepada siapa? Mendoakan siapa? Kepada mereka yang mengajarkan kebaikan. Antum tak mengambil peran di situ. Minimal kepada anak kita, kepada istri kita, orang tua kita. Jangan dari pagi sampai dari malam sampai gelap sibuk cari fulus. Bukannya nggak boleh, tetapi ada jatahnya. Sa'atan. Ada waktunya dia harus begini, ada waktunya dia harus begini, ada waktunya dia harus begini. Katanya 50-50 ya, kan dunia dan akhirat. Tetapi hakikatnya kenyataannya apa? Banyak dunianya. Kalau gitu. Ya, maka jemaah ambil peran di sini. Ya, ambil peran di sini. Terutama ajarkan kebaikan apapun itu kepada orang-orang terdekat yang kita cintai, orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, apapun yang bisa kita berikan kepada mereka dari pengajaran kebaikan, maka ajarkan mereka. Dan kita pun juga sama, ya, untuk senantiasa berusaha untuk mencari kebaikan tersebut, mencari ilmu tersebut, karena sesungguhnya kebaikan dan ketenangan, kenyamanan seorang mukmin itu ada di majlis ilmu. Terkadang seseorang, terkadang syaitan itu mengenal dia jemaah. Mungkin orang semangatnya luar biasa hadir ke majlis ilmu, tetapi kita tidak akan tinggal diam. Kata Syekh Abdul Razak, Syekh Sulaiman Al-Ruhaili, hafizahullah taala, beliau mengatakan apa? Iya, mungkin jasadnya hadir ke majlis ilmu, tetapi ruhnya itu ada di luar. Dibuat melamun, dibuat sibuk sama handphone, dibuat ngobrol, dibuat mungkin enggak nyambung, dibuat ngantuk. Mungkin jasadnya hadir, tapi apa? Batinnya, ruhnya, jiwanya itu di luar majlis. Ya, maka kita minta kepada Allah keberkahan ilmu, taufik dan hidayah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing langkah kaki kita untuk bisa hadir ke majlis ilmu, mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ya rahimakumullah ajma'in. Pembahasan kita pada malam hari ini berkaitan akan risalah kenabian. Risalah kenabian. Telah kita sampaikan bahwasanya masa dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, masa kehidupan Nabi itu 63 tahun. Berapa lama? Sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai beliau lahir kita sampaikan, ya, akan fase-fase kehidupan beliau sebelum diangkat sebagai seorang nabi, masa kekanak-kanakan beliau, masa remaja, dan masa detik-detik beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Bagaimana bentuk penjagaan Allah kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka saudara-saudariku yang rahimakumullah jami'an, perlu kita ketahui bahwasanya dari 63 tahun Nabi alaihi salatu wassalam itu diangkat sebagai seorang nabi, ya, dan mengarungi kehidupan tersebut selama berapa lama? 23 tahun dia. Untuk umur umat 23 tahun wallahi sangat singkat. Umur individu 23 itu lama.
Tetapi umur umat 23 tahun itu sangat singkat wallahi. 23 tahun itu sudah menggetarkan dua kutub-kutub besar Romawi dan Persia yang sudah berjuang bertahan selama 8 abad. Ketakutan. Sebagaimana dikisahkan di hadisnya Abi Bakar, di hadisnya Umar bin Khattab berkaitan tentang perang-perang yang mereka menyerang kaum Romawi dan Persia, Al-Qadisiyah dan lain sebagainya sampai ya mengambil ke Filistin. Umar radhiyallahu anhu dia jemaah 23 tahun masa kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti 40 tahun beliau hidup dan digelari sebagai Al-Amin, dikenal oleh kaumnya. Setelah risalah turun kepada beliau, Al-Amin itu mulai didustakan oleh banyak bangsa Arab dari kaum beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dari 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah di kota Mekah selama berapa lama? Berapa lama? Jangan berapa? 13. Di Madinah berapa lama? 10 tahun. 13 tahun itu dibagi dua fase. 3 tahun pertama ini fase dakwah sirriyah, masih sembunyi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diawali dakwah sirriyah dari pembahasan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Karena awal wahyu turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam itu berkaitan akan apa? Firman Allah di surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Kemudian sempat ada jeda waktu, ya, wahyu tak kunjung turun kepada beliau alaihi salatu wassalam sampai beliau terasa rindu dan penasaran, ada rasa ketakutan juga. Ini turun lagi ke wahyu. Itu kurang lebih berselang 2,5 tahun, bayangkan. 2 tahun setengah itu wahyu tak kunjung turun kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, baru turun. Ya, ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang berjalan dan mendengar suara yang sangat keras, dia adalah malaikat Jibril yang datang, ya, mengambil Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan seterusnya. Sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surat Al-Mudaththir. Jamaah kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Nabi alaihi salatu wassalam sebelum menerima wahyu pertama dalam keadaan ia kufur, dalam keadaan beliau sadar. Nabi alaihi salatu wassalam, jemaah kalau lagi bahas sirah, atau fokus bahwa seakan-akan kehidupan kita itu sedang berada di situ. Itu nikmat rasanya. Jangan ngantuk. Jangan apa? Jangan ngantuk, jangan sibuk ya. Nanti kalau antum umrah, mudah-mudahan Allah menangkan bisa umrah. Antum jemaah. Amin jemaah. Antum bisa umrah, antum coba datang ke museum wahyu. Al-Hirat Al-Taqafin. Itu subhanallah. Itu dalamnya itu bisa meningkatkan keimanan seorang hamba. Bahasan sirah dari Nabi Adam sampai Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Jamaah kaum muslimin, ya'akumullahu jami'an. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang berkhalwat di Gua Hira, maka sedikit pembahasan disampaikan oleh penulis, ya, Fadilatul Syekh Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid hafizahullah taala, beliau mengatakan ahammiyatul khalwati fi hayatil muslim, maka pentingnya itu berkhalwat bagi seorang muslim. Yafru fiha ila nafsihi, tatkala dia senantiasa menyendiri, ya, menyendiri, wa yuraji'uha wa yastash'iru dha'faha amama 'azamatillahi subhanahu wa ta'ala. Dia senantiasa merasakan betapa lemahnya dirinya di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah, kata penulis, hal tersebut itu bisa menjadikan al-ittila' ala afatin nafs min 'ujub wal kibar wa hasad wa riya wa nahwu. Maka berkhalwat, berdua-duaan dengan Allah, bermuhasabah, bermunajat, berlezat-lezat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdua dan semua manusia tidak ada yang mengetahuinya. Itu
itu bisa menekan diri kita dari sifat-sifat keburukan yang bisa membinasakan kita. Dari apa? Dari ujub, dari sombong, dari hasad, dari riya, dan hal-hal yang bisa membinasakan seorang hamba. Summa istighfar, senantiasa hamba tersebut senantiasa memohon ampun kepada Allah, wa taubat, dan dia kembali kepada Allah, memohon ampun dan taubat kepada Allah, wa ruju'u ila Allah subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa kembali, ya, ketika dia menyimpang dari jalan Allah, senantiasa hamba tersebut kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata penulis hafizahullah ta'ala, berkaitan akan bersalawatnya Nabi alaihi salatu wassalam, itu bisa diambil faedah oleh umatnya, oleh kita semua yang mempelajari sirah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itu semua bisa mengingatkan akan kita akan kehidupan yang panjang di dalam surga dan neraka Allah subhanahu wa ta'ala, akan kembalinya manusia di jalan akhirat. Wa ma fi dzalika min athari 'ala ta'ah wal bu'du 'anil ma'siyah. Maka seorang hamba ketika dia melakukan hal itu yang telah kita sebutkan tadi di atas, maka dia senantiasa semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan berusaha untuk menjauhkan dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya jemaah, kullu khata', setiap kita berdosa. Setiap kita apa? Berdosa. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membukakan pintu ampunannya di siang hari bagi hamba-hamba Allah yang bermaksiat kepadanya di malam hari. Allah buka pintu taubatnya di malam hari bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah di siang hari. Betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudariku ja'alnakumullahu jami'an. Kemudian berkaitan akan ketika Nabi alaihi salatu wassalam itu menerima wahyu pertama. Menerima apa wahyu? Wahyu pertama. Ketika Nabi dibawa oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha bertemu dengan pamannya Waraqah bin Naufal. Apa kata Waraqah ketika Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan akan kejadian yang menimpa beliau? Kata Waraqah, itu adalah anakmu Jibril. Dan di akhir perkataan Waraqah bin Naufal ada sesuatu yang harus kita ambil pelajaran jemaah. Kata penulis adalah ucapan Waraqah, lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidaklah ada seseorang yang datang menceritakan hal yang serupa sebagaimana kau ceritakan kepadaku. Maka ketika kaumnya mengetahui hal tersebut, melainkan ia akan dimusuhi. Allahu Akbar. Dan ia juga akan diusir. Nanti kelak kau akan diusir wahai Muhammad. Bahkan Nabi kaget. Ya, beliau dari kecil tinggal di situ, bahkan diusir oleh kaum yang dulu mencintai mereka, yang dulu mencintainya. Al-Mukhrijiyahum, iya. Apakah mereka nanti akan mengusirku dari kampungku? Iya, wahai Muhammad. Nanti mereka kelak akan mengusirmu. Maka di riwayat yang lain dari Imam Bukhari, ya, dikatakan ucapan Waraqah adalah lam ya'ti rajulun bima ji'ta bihi illa udhi. Dan tidaklah ada seseorang yang datang menceritakan hal serupa kecuali akan diusik, akan diganggu, dijahati dengan lisannya atau dengan perbuatan. Ya, ini garis bawah. Ini bentuk manhaj, bentuk akidah, keyakinan yang harus dimiliki, dipahami, ditanamkan dalam diri seorang hamba. Tatkala dia mulai berkecimpung ke dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatabayyanu lana, maka tampak bagi kita amrun muhimun jiddan, suatu perkara yang sangat penting yang perlu kita pahami. Apa? Wa huwa anna ad-da'iya ila Allah subhanahu wa ta'ala la budda, maka bagi seseorang yang berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu harus menghadapi musuh-musuh tatkala yuwazilu amal ad-da'wah, ketika mereka berkecimpung di dunia dakwah. Ya, di dunia dakwah ini bukan hanya berlaku kepada para ustaz, tapi berlaku kepada setiap muslim. Ketika mereka mengajak saudara-saudarinya ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan perkataannya Waraqah, lahir qawla, maka cermati ucapan Waraqah, lam ya'ti rajul
tidak ada seseorang yang datang. Lihat, tidak ada seseorang yang datang melainkan. Berarti betul pemahamannya apa? Wajib. Wajib. Fala budda min an yuwajiha ad-da'iyatu a'da'a fi tariqih. Maka wajib kata penulis bagi seseorang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dia harus memiliki apa? Musuh-musuh ketika dia berada di atas jalan dakwah. Dari apa? Dari al-adawah, dari permusuhan, wal iza, dari gangguan. Ya, bagi para pengajar kebaikan atau bagi para penyuruh ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an di surat Al-Furqan di ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan minal mujrimin." Allahu akbar. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Ya, maka demikianlah kata Allah, kami jadikan, senantiasa kami jadikan apa? Likulli nabiyyin 'aduwan. Setiap, perhatikan supaya enggak salah paham. Bagi setiap nabi itu musuh telah Allah persiapkan. Dari siapa? Minal mujrimin. Dari kalangan orang-orang yang mujrim. Dari orang-orang yang senantiasa enggak mau mengikuti akan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nanti dari para orang-orang yang menentang perintah Rasulullah yang harus dibagi dua jemaah. Ada pentolannya, ada awamnya. Paham? Kalau awamnya sikapi dengan adab menyikapi khilaf. Kalau pentolannya sikapi dengan apa? Hajar, tinggalin. Begitu. Ya, nanti kita bahas insyaallah taala. Kemudian kata penulis hafizahullah taala, maka kami jadikan bagi setiap nabi itu seorang musuh dari kalangan orang-orang yang mujrim. Ya, maka cukuplah bagimu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am, Allah mengatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura." Yang maknanya sama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan musuh-musuh bagi mereka yang senantiasa menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Firman ini untuk siapa? Untuk Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Khitabnya untuk siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tatkala beliau berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang mengikuti beliau berdiri berjuang dengan apa yang beliau telah perjuangkan dari dakwah, mengajak manusia dari apa yang beliau ajak manusia ke jalan Allah, maka konsekuensinya akan merasakan apa yang dirasakan oleh siapa? Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dari apa-apa yang bisa memusuhinya, gangguan dan lain-lain di jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Wa la budda aidan an yakun haliman saburan 'ala al-adha." Ini perhatikan. Maka hendaklah bagi siapapun yang menyuruh manusia ke jalan Allah, dia harus memiliki sifat halim, tidak pemarah, tidak baper, tidak dendam. Sabur. Sabur ini lebih dari sabir. Kalau sabir sabar, sabur ekstra sabar. Harus lebih sabar. Ya, dari gangguan yang diberikan oleh orang-orang yang mereka seru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la budda an yahsul lahu adha. Maka hal tersebut, gangguan tersebut harus dihadapi, dimiliki bagi mereka-mereka yang menyuruh manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak para asatidz kita ini sekarang harus dihadapi. Ya, syarallahu syifaan daman hadallahu wa ra'a. Beliau itu bahkan beliau dalam dakwah beliau menyuruh kepada tauhid, meninggalkan syirik, menyuruh kepada sunnah, menjauhi bid'ah. Itu gangguan beliau di zaman dulu. Sampai rumah beliau itu dibakar jamaah. Dibakar oleh komplotan preman yang dibayar. Dibakar rumah beliau. Sampai beliau dievakuasi oleh para aparat lewat belakang
lewat pintu rumah beliau bersama anak-anak dan istrinya. Ya. Apakah itu bisa menggemboskan semangat kita dalam berdakwah? Hasyawakala, tidak. Ya. Begitulah yang telah dialami oleh Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Kalau cuma hinaan, cacian, ledekan, sabar. Terus meninggalkan sunnah ini, manhaj ini, akidah ini, jangan begitu. Terkuat, tegar di atas akidah yang benar dan manhaj yang hak sesuai dengan petunjuk Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka jemaah seperti anak yang duduk di sini, anak ini diibaratkan itu udah makan daging ikan, cuma dagingnya aja yang segar, tulangnya itu udah dimakan sama para senior-senior, para pendahulu kita. Mereka merasakan bagaimana pahit dalam berdakwah. Mereka udah makan garam dalam berdakwah. Tulangnya udah mereka yang makan tuh, pahitnya, sakitnya, tersakitinya, itu mereka yang makan. Ada pun seperti anak dan sebagainya, itu cuma makan dagingnya ada yang fresh, jangan nggak ada tulang, udah di fillet dia, tinggal makan, tinggal dibakar. Mau kajian ke suatu tempat dijemput pakai Alphard, ditempatkan di hotel. Iya nggak jemaah? Iya nggak jemaah? Begitu. Lihat. Ada pun zaman dulu, Allah itu Ustaz Abdul Habib Baghdad itu naik mobil jemaah, naik bis jemaah sendiri, nggak ada yang bodyguardnya. Dari masjid ke masjid. Berkah dakwah mereka, hafizahullah jami'an. Saudaraku, a'azakumullah jami'an. ويقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى من قام بدين الإسلام, barang siapa yang juga berdiri serta berjuang untuk menyuruh agama Islam, wa da'an nasa ilaihi, dan menyuruh manusia ke jalan Allah, faqad tahammala amran 'aziman wa qama maqama ar-rusul fi ad-da'wah, maka bagi orang tersebut ya, dia juga harus mengemban suatu perkara yang sangat agung. Kenapa? Karena dia berada di posisi, berada di jalan yang mana jalan itu telah ditempuh oleh para nabi dan rasul alaihimu salatu wassalam dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah? Kenapa? Sampai ditentang, diganggu karena sifat-sifat maksiat, syubhat, ya. Ini hal-hal yang membuat jiwa seseorang itu menjadi tenang tatkala mereka jauh dari ilmu dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka penyuruh yang hak, kebenaran, mengajak manusia ke jalan Allah, ya, meninggalkan maksiat, menyuruh kepada ketaatan, ya, menyuruh manusia untuk melakukan sunnah, mengerjakan sunnah, menegakkan sunnah dan menjauhi perkara-perkara bid'ah. Senantiasa berpegang teguh dengan tauhid Allah, dengan akidah yang benar, dan menjauhi perkara-perkara syirik dan khurafat dan penyembahan-penyembahan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lezat di mata kaum muslimin, ya, dari syahwat mereka dan hawa nafsu mereka. Ketika ditentang hawa nafsu dan syahwat mereka, maka mereka marah. Itu ya, wa i'tiqadatihim al-batilah, dan dari akidah ataupun keyakinan-keyakinan yang batil yang mereka yakini. Wa hina ini, dan ketika itu sedang terjadi, la budda an yu'dhuhu fa 'alaihi an yasbir wa yahtasib. Dan ketika mereka mengajak manusia ke jalan Allah, mereka pasti akan dimusuhi. Mereka pasti akan dimusuhi, ditentang. Maka bagi siapapun itu, muslim tersebut hendaknya dia bersabar dan senantiasa bermuhasabah akan dakwahnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dakwah dengan hikmah, dengan adab, dengan akhlak. Umatkan Nabi alaihi salatu wasalam. Nih, garis bawahi. Sering ada ucapan dari kalangan kaum muslimin, "Afi dakwah itu pakai akhlak, pakai adab." Sahih enggak? Benar enggak? Betul. Nah, ini kembali ke porsinya, individunya. Jangan salahkan Islam, jangan salahkan sunnah. Islam dan sunnah itu mulia, dan Allah menjaga, Allah yang menjaganya langsung. Kesalahan ada pada diri individualnya. Bagaimana mereka mengajak manusia ke jalan Allah dengan adabkah, dengan konsep da'watkah, atau dengan semangat-semangat belaka tanpa ilmu. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, maka
ketika dia memahami akan hakikat dakwah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia zuhuluq yang sangat baik akhlaknya, tetapi bersamaan dengan kebaikan akhlak beliau diterima oleh kaumnya. Jawab, diterima? Habis jawab. Dari ujung kepala sampai ujung kaki terluka parah. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nanti akan membahas perang-perang Nabi ada di kitab ini di pertengahan kitab. Maka itu harus diperhatikan bagaimana tersakitnya Nabi Alaihi Wasallam. Maka berkata Syekh Abdul Hamid bin Badis rahimahullah taala ketika beliau mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang yang jahil mengajak dia untuk berdebat, untuk berbicara, untuk diskusi, tidaklah orang tersebut berkata atau berucap kecuali dengan ucapan yang baik. Oh, salama. Ucapan yang selamat, yang baik. Ya, hati-hati dalam berdakwah dan enggak sembarangan. Enggak sembarangan. Maka saudaraku, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masuk ke pembahasan yang sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Akan risalah kenabian yang diterima oleh siapa? Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam di Gua Hira ketika beliau mendapat wahyu yang pertama dalam keadaan yaqظah. Malaikat Jibril menghampiri beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau terjaga. Dipeluk beliau sampai 3 kali diucapkan kepada beliau Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaq di ayat dalam surat Al-Alaq sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Setelah itu tak kunjung datang lagi wahyu kepada beliau. Ya. Maka para ulama memberikan kesimpulan keilmuan di sini bahwasanya jeda waktu fatratul wahyu, jeda waktu wahyu dari wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua itu menunjukkan untuk apa? Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam liyuzhiba 'anhu ar-ruh wa liyahsul lahu tashawwuq. Agar apa? Agar tenang dulu beliau, hilang rasa takut beliau ketika bertemu dengan malaikat Jibril, sosok yang belum pernah beliau temui semasa hidupnya. Dan ketika itu mulai tenang, timbul kerinduannya. Pengen lagi gitu. Allah. Ya, makanya di antara hikmah fatratul wahyi. Jeda wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua selama berapa tahun? 2,5 tahun. Berkata penulis hafizahullah taala ar-risalah kerasulan, apa? Kerasulan di al-mabhas tsani fil fasl tsani. Di pasal yang kedua di pembahasan di bab yang kedua. Berkata penulis hafizahullah taala, wa ba'da fatratil wahyi nazala Jibril ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah jeda turun wahyu yang pertama dari turunnya Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka berkata Ibnu Syihab, berkata siapa? Ibnu Syihab, wa akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman anna Jabir bin Abdullah al-Ansari qala, khabarnya dari siapa? Jabir bin Abdullah. Tahu Jabir jawab? Jabir bin Abdullah itu ingat enggak yang pernah ceritakan di sini? Yang masak untuk siapa? Rencana ingin beberapa sahabat bersama Rasulullah di perang Khandaq yang diundang sama Rasul 1000 jamaah. Ingat enggak kisah itu? Jamaah, ingat enggak? Itu subhanallah, Jabir itu banyak momen-momen spesial bersama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini juga menunjukkan akan kuatnya akidah mereka. Ya, kuatnya akidah mereka terhadap risalah yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dari Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi. Jabir ini menceritakan akan apa? Kisah jeda turun wahyu, ya. Faqala fi hadithi, dan beliau mengatakan dalam hadis, dalam ucapan beliau, dia perhatikan. Bainama ana amshi id sami'tu sawtan. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam
itu mengatakan, ketika aku sedang berjalan, ya aku sedang berjalan jemaah, lihat. Idh sami'tu sawtan minas sama'. Tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat keras dari langit, jemaah. Lihat. Suara yang sangat keras dari apa? Dari langit. Ada jemaah begitu itu. Coba jawabnya. Lihat. Suara yang sangat keras dari langit, jemaah. Farafa'tu basari, karena aku kaget. Suara apa itu? Aku melihat ke langit karena sumber suara di sana. Fa idzal malak alladhi ja'ani bi Hira, tiba-tiba dia adalah sosok malaikat yang mana malaikat tersebut pernah mendatangiku di gua Hira tatkala itu. Yani Jibril alaihi salam. Ketika aku melihat ke langit, malaikat Jibril sedang apa? Jalisun ala kursiyyin bainas samai wal ard. Tiba-tiba aku melihat Jibril yang sangat besar dalam bentuk aslinya sedang duduk di atas kursi yang kursinya seluas langit dan bumi. Allahu akbar jemaah. Allahu akbar. Itu Jibril. Bagaimana Allahu akbar? Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. Betapa besarnya Jibril. Dan betapa besarnya Rabbul Jibril. Betapa besarnya Rabb yang menciptakan Jibril. Subhanahu wa ta'ala. Fara'abtu minhu. Dan aku ketakutan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana ketakutan aku ketika aku berjumpa dengannya di Gua Hira. Faraja'tu, aku cepat-cepat pulang ke rumah Khadijah. Faqultu, dan aku berkata kepada Khadijah, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam itu sedang berselimut jemaah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berselimut, turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surat Al-Muddatsir. Firman Allah turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhal muddatsir." Wahai orang-orang yang berselimut, qum fa'anzir. Bangunlah dan sampaikan kabar peringatan ini. Wa rabbaka fakabbir. Dan muliakan Tuhanmu. Muliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fadhhir, dan bersihkan sucikan pakaianmu. Wa rujza fahjur, dan tinggalkanlah hal-hal yang tak pantas dilakukan oleh seorang nabi, yakni kekejian, keburukan maka tinggalkan. Allahu akbar. Lihat coba. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menerima firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu jamaah, wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini berbeda-beda bentuknya. Ya. Terkadang Nabi yang terkadang Jibril datang dalam rupa aslinya, rupa malaikat yang sangat besar, dan terkadang seperti laki-laki, seperti manusia laki-laki. Dan terkadang Jibril, ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan secara langsung dari balik hijabnya. Hijab Allah ini nur jemaah. Ya. Allahu akbar. Sebagaimana di kisahnya apa? Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Lihat. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerima wahyu dari Allah. Wahyu ini sangat berat. Kata Thabit radhiyallahu anhu, pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini berada, paha beliau atau kaki beliau sedang berada di atas kakinya sahabat beliau. Lihat. Ketika kakinya Rasulullah SAW itu berada di atas pahanya sahabat, tiba-tiba wahyu turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam.
Nabi berkeringat, padahal lagi dingin itu cuacanya, sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Sabit, itu hampir kakiku remuk jemaah. Allah, betapa beratnya wahyu yang diterima Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengamalkan risalah Islam dan disampaikan kepada kita semua selaku umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau memberikan sebuah definisi yang sangat indah. Kata beliau, innahu nubbi'a biqra wa ursila bil muddassir. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diangkat sebagai seorang nabi dengan apa? Dengan iqra, dengan baca. Bacalah. Dan beliau diangkat sebagai seorang rasul bil muddassir. Dengan apa? Al-muddassir. Allahu Akbar. Ya. Maka dengan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah, ingat kepada manusia, dari awal beliau dengan dakwah apa? Sirriyah. Ya, dengan dakwah apa? Sirriyah. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan kita dengan risalah kenabian di bagian yang kedua kalau kita masih hidup, insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan untuk melanjutkan dengan doa kepada majelis, subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu